Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semuanya, selamat siang ya. Hari ini hari Kamis ya teman-teman, tanggal 20 Oktober. Baik teman-teman, saya akan menyampaikan beberapa info dari kartu prakerja sendiri dan beberapa yang saya bahas kemarin tentang insentif itu gagal cair ya. Gagal cair maksudnya belum cair juga pada waktu yang sudah ditentukan. Nah, itu ada caranya teman-teman. Nah, ini saya ada komen dari teman-teman di YouTube ya. Saya sudah screenshot dan nah ini ya. Ini tentang insentif yang belum cair ya teman-teman, padahal sudah tak ada waktunya gitu ya. Bank punya saya tanggal cair 14 Oktober tapi sampai sekarang belum juga diproses, masih menunggu proses. Itu bagaimana Bang ya? Maksudnya bagaimana ya cara mengatasinya gitu. Ini insentif pertama dia. Ini kemarin 2 jam nih. Sama Kak, saya juga ini. Ya sama ya. Kalau ini kalau yang Evi Madalena ini tentang ini kita baca ya. Aku aja tanggal 10 Oktober belum cair, ternyata pas dicek dana gagal premium. Nah, ini teman-teman perlu yang teman-teman ketahui adalah seperti ini. Coba cek lagi e-walletnya memang sudah tersambung, cuman setelah tersambung ternyata e-wallet kita gagal premium. Nah, gitu ya. Nah, setelah itu teman-teman cek dan upgrade ternyata sudah selesai, kemudian ternyata masih belum cair juga. Saran saya adalah seperti ini, teman-teman bisa, ini saya cek juga dulu teman-teman, ini contoh ya, yang intinya untuk cara mengatasi yang insentif belum cair pada waktu yang sudah ditentukan itu, teman-teman telepon dulu. Setelah telepon pasti CS-nya akan berbicara, disuruh tunggu paling tidak 7 hari ya teman, 1 minggu ya, 7 hari kerja. Nah, kalau belum cair juga nanti disuruh telepon lagi. Nah, seperti yang Mbak ini lakukan, Yuliana Yuli, memang seperti itulah skemanya ya teman-teman. Ya, jadi kalau untuk yang ini teman-teman, kalau kendalanya hanya ternyata di e-wallet kita, maka teman-teman upgrade ulang. Kalau masih seperti itu, masih belum cair, setelah di upgrade ulang, seharusnya teman-teman langkah kedua adalah telepon lagi, telepon CS-nya. Kalau kemarin itu ternyata terkendala di e-wallet teman-teman gagal premium, nah infokan nanti kan diupdate ulang sama mereka. Tapi kalau masih seperti itu, teman-teman ganti aja e-walletnya. Setelah ganti e-walletnya, berapa jam kemudian berikutnya telepon CS-nya infokan bahwa e-wallet sebelumnya itu gangguan, setelah ini saya sudah ganti dan sudah premium juga gitu kan. Dan infokan bahwa untuk mohon segera proses pencairannya karena sudah telat pada waktunya, gitu aja. Nanti CS Prakerja akan mengurusnya teman-teman ya. Apakah disuruh nunggu 7 hari atau nanti gimana? Nanti CS-nya yang menginfokan. Seperti itu ya teman-teman untuk cara mengatasi insentif. Nah, ini saya mau infokan juga ada beberapa di kartu pekerja ya. Kalau ini sudah ya kemarin. Ini sudah, saya mau cek yang kartu pekerja. Ada info penting ya teman-teman. Kartu prakerja. Bentar, kok seperti ini ya? Bentar teman-teman. Untuk sosmednya kartu pekerja yang di Facebook teman-teman, yang asli itu ada centang biru itu ya. Nih, checklist biru itu yang asli. Teman-teman perlu hati-hati ya. Dan dia tidak ada aplikasi, hanya web saja ini. Nah, seperti itu. Nah, kita baca teman-teman. Nah, teman-teman kalau ada misalkan postingan seperti ini, teman-teman wajib komentar. Wajib dalam arti ya nggak wajib sih, maksudnya kalau bisa harus komentar agar PMO Prakerja itu lebih banyak memasukkan pelatihan yang dibutuhkan teman-teman kita. Mungkin saat ini kan pelatihan tidak ada yang kita cari, mungkin belum dimasukkan ya, karena PMO Prakerja kan juga belum tahu pelatihan apa saja yang teman-teman butuhkan. Nah, kalau sudah ada postingan seperti ini berarti PMO Prakerja ingin menambahkan pelatihan. Ini untuk persiapan skema normal di tahun 2023 pastinya teman-teman, karena untuk insentif pelatihan itu lebih besar soalnya ya. Saya setuju itu. Nah, ini info penting juga teman-teman. Nah, ini udah tahu belum apa itu SDGs? Nah, itu tinggal dibaca aja teman-teman. Tujuan pembangunan berkelanjutan berisi 17 poin didorong oleh semua negara untuk dapat tercapai pada 2030. Nah, itu tujuannya. Makanya ada kartu prakerja ini diciptakan gitu. Ini kan berkaitan nih, contoh kita baca lagi ya.
Penting bagi setiap negara memperhatikan poin SDGs dalam setiap programnya, program apapun ya teman-teman. Nah, program Kartu Prakerja ini salah satu program yang diakui mengakselerasi 8 poin SDGs, terutama di tengah pandemi. Nah, mengakselerasi ya teman-teman, susah juga bacanya ya. Nah, kita baca teman-teman nih. Program Kartu Prakerja resmi terdaftar sebagai SDG Acceleration Action. Nah, apa sih SDG Acceleration Action? Tinggal teman-teman baca aja ya sendiri ya. Nah, adalah poin-poin penting ya teman-teman yang menggusung Kartu Prakerja itu termasuk dalam mewujudkan SDGs ini. Nah, poinnya pertama adalah satu ini pengentasan kemiskinan, karena program Kartu Prakerja kan jelas ya teman-teman untuk meningkatkan skill. Maka penerima manfaat menggunakan insentif pasca pelatihan untuk membeli pelatihan 90%, membuka dan mendukung bisnis mereka 69%, dan membayar listrik atau air 69%. Nah, ini yang isi survei kemarin ya teman-teman. Dari situ mereka mendapatnya. Dan jelas juga tujuannya pun tetap untuk meningkatkan skill ya. Kedua apa? Ketahanan pangan. Insentif Kartu Prakerja setara dengan 62% dari rata-rata pengeluaran makanan rumah tangga sebulan, dan meningkatkan ketahanan pangan penerima manfaat sebesar 6%. Dan rata-rata insentif prakerja itu digunakan untuk membeli pangan ya teman-teman, termasuk saya juga ya, nggak memungkiri ya. Kemudian yang keempat poinnya adalah pendidikan berkualitas dan pembelajaran seumur hidup. Nah, lebih dari 30% penerima menyatakan bahwa pelatihan pertama meningkatkan kompetensi. Nah, ini ya dari pelatihan kita beli. Terus yang kelima, kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Nah, Kartu Prakerja menjangkau kelompok rentan dan tertinggal. Yang tertinggal itu di desa teman-temannya, perempuan, itu kan penyandang disabilitas dan banyak lainnya teman-teman. Nah, ini ada kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Itu poin kelima. Yang poin kedelapan adalah mendorong pekerjaan yang produktif dan layak. Nah, teman-teman mungkin yang sudah ada skill, yang sudah punya usaha, menambah pelatihan dari program Kartu Prakerja itu menambah skill lagi ya, mendorong kerjaan kita lebih produktif dan layak lah gitu ya. Itu poin 8-nya. Poin 10, mengurangi ketimpangan. Nah, 13% prakerja mengalami peningkatan pendapatan dibandingkan sebelum program. 13% wirausaha mengalami peningkatan omset. Nah, dengan adanya pelatihan tadi ya teman-teman. Yang 16, perdamaian. Lembaga yang efektif, akuntabel, dan eksklusif dengan skema end-to-end government to version G2P ya, insentif pasca pelatihan langsung disalurkan. Nah, ini kan tidak ada peluang untuk korupsi ya teman-teman dari lembaga yang menyelenggarakan itu, karena rekening negara langsung ke rekening kita, jadi nggak ada. Nanti kalau misalkan uang pelatihan itu bersisa teman-teman, dengan rentang waktu ditentukan akan ditarik kembali oleh negara dan masuk ke uang kas negara. Nah, itu benar-benar Rp1 tidak ada yang tidak dikembalikan, dan Rp1 pun tidak ada yang tidak disalurkan ke penerimanya gitu ya. 17, sepenuhnya beroperasi menggunakan teknologi dan membangun kemitraan publik swasta. Nah, ini ya, kita sekarang zamannya teknologi teman-teman. Nah, itulah mengapa Kartu Prakerja sampai sekarang terus berkembang teman-teman programnya. Terus pembaharuan sistem, karena salah satu program Kartu Prakerja ini yang diusung berasal dari Indonesia ini telah menggugah ya, maksudnya negara-negara lain pengen juga membuat seperti ini programnya. Mungkin ya programnya seperti apa nggak tahu, yang jelas program Kartu Prakerja ini sukses teman-teman di Indonesia dan menjadi inspirasi buat negara lain juga gitu ya. Baik teman-teman, itu info penting, dan buat teman-teman semuanya yang sambil menunggu gelombang 47 Duduka, tetap selalu up to date ya teman-teman. Di IG-nya Kartu Prakerja juga bisa dicek ya teman-teman. Kita cek di Kartu Prakerjanya, nah, kalau misalkan ada info penting tinggal dibaca aja teman-teman ya. Nah, sama ya kalau di sini. Kalau di IG ini teman-teman sering ada live streaming dari mereka untuk ada pelatihan, ada ilmu. Nanti kalau ada live streaming itu ada di sini ya tandanya, ataupun teman-teman tinggal aktifkan ini aja. Nanti kalau ada info streaming tentang apa, nanti akan ada info gitu ya. Nah, kemarin kan ada tentang streaming pelatihan apa kalau nggak salah ya,
Saya telat ikutnya karena ada kerjaan gitu ya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Selalu up to date tentang prakerja di medsosnya mereka. Kalau sempat buka, kalau ya lagi kerja sibuk ya jangan gitu ya teman-teman. Semoga teman-teman gelombang 47 ini segera dibuka, dan buat teman-teman yang belum lolos bisa ikut gelombang lagi dan bisa lolos di gelombang 47 nanti gitu ya. Dan beberapa akun yang saya urus pun belum ada yang lolos juga gitu ya. Baik teman-teman, kalau ada yang mau ditanyakan nanti tinggal silahkan di kolom komentar, atau nanti saya kasih nomor WA saya, tinggal di japri ya teman-teman. Oke, baik teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Hanya sedikit yang dapat saya sampaikan tentang insentif tadi ya. Sekian videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.